Jumpa lagi dengan saya Ais Ngadi, jangan lupa di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar calon mahasiswa 2022? Nah, proses seleksi calon mahasiswa 2022 sudah dimulai oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Ini yang dikhususkan jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi dan seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Nah, jadi adik-adik, tanggal 28 nanti itu akan di-launching atau akan diluncurkan kuota berapa banyak atau berapa persen kuota di masing-masing sekolah yang bisa mendaftar SNMPTN sesuai dengan akreditas siswa masing-masing apa sekolah masing-masing. Jadi ketika sudah diberikan kuota, maka sekolah akan meranking siswa eligible yang kemudian siswa-siswa yang masuk di perankingan itulah yang berhak untuk mendaftar di seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Nah, kemarin juga sudah diinformasikan oleh LTMPT daya tampung masing-masing perguruan tinggi di setiap prodi, itu kuota ataupun daya tampung berapa banyak di masing-masing prodi di setiap perguruan tinggi. Namun sebelum itu kita lihat dulu jadwal SNMPTN di tahun 2022. Nah, jadi kuota sekolah itu akan diumumkan pada tanggal 28 Desember 2021. Penutupan masa sanggah kuota sekolah itu tanggal 17 Januari 2022. Nah, kenapa harus disanggah? Jadi, misalnya sekolah memiliki akreditas A yang seharusnya mendapat kuota 40% dari jumlah dari jumlah siswa di kelas 12, kemudian tidak sesuai dengan akreditas, maka itu perlu sekolah untuk menyanggah. Kemudian di tanggal 4 Januari sampai tanggal 15 Februari 2022 itu pembuatan akun LTMPT. Jadi adik-adik harus membuat akun LTMPT ini kemudian bisa mendaftar seleksi nasional masuk perguruan tinggi dan SBMPTN. Di tanggal 1 Desember kemarin dan 8 Februari itu masih berlangsung sosialisasi pengisian pangkalan data sekolah dan siswa atau yang disebut dengan PDSS. Kemudian sekarang juga masih berlangsung sosialisasi SNMPTN. Jadi silakan adik-adik untuk terus pantau IG LTMPT official. Kemudian di tanggal 4 Januari itu akan launching kegiatan PMB. Nah, kegiatan PMB ini yang dilakukan oleh kampus yaitu penerimaan mahasiswa baru dari persyaratan dan lain-lain itu mulai dilakukan oleh perguruan tinggi masing-masing. Kemudian di tanggal 4 Januari sampai dengan 8 Februari itu penetapan siswa eligible. Nah, jadi yang menetapkan siswa eligible ini atau yang merankingkan siswa ini adalah sekolah sesuai dengan prestasi akademik nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5. Ya, jadi untuk calon mahasiswa baru di tahun 2022 segera koordinasi dengan guru mata pelajaran atau Wakasek bidang kurikulum, bagaimana nilai saya, apakah bisa masuk di siswa eligible. Kemudian, pengisian PDSS itu 8 Januari sampai dengan 8 Februari. Nah, pengisian PDSS ini dilakukan oleh operator sekolah ataupun Wakasek bidang kurikulum atau yang ditugaskan oleh kepala sekolah. Kemudian di tanggal 14 sampai 28 Februari pendaftaran SNMPTN. Nah, jadi yang bisa mendaftar SNMPTN ini adalah siswa eligible yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah, jadi adik-adik mahasiswa baru, calon mahasiswa baru, keuntungan dari SNMPTN ini adik-adik tidak akan melaksanakan ujian UTBK. Makanya dari sekarang sudah mulai banyak-banyak berkoordinasi dengan pihak sekolah. Kemudian pengumuman hasil SNMPTN itu tanggal 29 Maret 2022. Nah, adik-adik silakan melihat daya tampung di masing-masing. Jadi silakan cek daya tampung masing-masing perguruan tinggi, entah itu perguruan tinggi
perguruan tinggi negeri ataupun politeknik negeri. Jadi misalnya ini universitas, ya misalnya ini Universitas Samudra, dilihat prodi dan daya tampung. Jadi silakan adik-adik masuk di sidata ptn.ltmpt.ac.id. Silakan cek yang sosum dan silakan cek yang saintek, atau kalaupun adik-adik punya niat untuk ke daftar Politeknik Negeri, silakan cek di sini karena Politeknik Negeri juga yang program Diploma 4 itu eh, melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Ya, salam sukses untuk adik-adik. Silakan untuk cek segera prodi yang adik-adik inginkan dan perguruan tinggi yang adik-adik inginkan. Semoga sukses, semoga lulus di tahun 2022. Tunggu tutorial cara mendaftar SNMPTN dan KIP kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.